Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Sariwahyuni dan teman saya Talasani Mardi Hanifah, Marta Azimatul, dan Ridho Kitabul Ilmi. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang turunan parsial dalam mata kuliah kalkulus peubah banyak. Materi yang akan kami sampaikan antara lain definisi, notasi, dan contoh soal dari turunan parsial tersebut. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah fungsi peubah banyak melibatkan lebih dari satu variabel. Misalkan fungsi x, y atau fungsi x, y, z. Terus yang kedua, kita ingin mengetahui bagaimana fungsi terhadap satu variabel saja, yaitu turunan parsial. Nah, ini definisi dari turunan parsial. Turunan parsial fungsi x, y terhadap x. Jadi, do f per do x sama dengan limit h mendekati 0. Fungsi x plus h, y min fungsi x, y per h. Jadi, y-nya dianggap konstanta. Terus yang kedua ini saya menjelaskan tentang definisi turunan parsial yang x-nya dianggap konstanta. Turunan parsial fungsi f, y terhadap y. Do f per do y sama dengan limit h mendekati 0. Fungsi x, y plus h dikurangi fungsi x, y per h. Itu x-nya yang dianggap konstanta. Jadi, x yang dianggap konstanta ini, yang do f per do y itu x dianggap konstanta. Yang belakangnya kan, kalau misalkan y-nya yang dianggap konstanta, yang di sini do f per do x. Kurang lebih kayak gitu. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Notasi turunan parsial. Notasi turunan parsial dari Z sama dengan fungsi X, Y dapat juga ditulis F X kecil, kemudian F Y kecil, atau Z X kecil, Z Y kecil, yang artinya untuk penurunan terhadap X berarti F X kecil, yang mana turunan dari fungsi f terhadap x. Bisa juga ditulis z x kecil atau do z per do x. Kemudian untuk fungsi yang diturunkan terhadap variabel y bisa ditulis f y kecil atau juga bisa ditulis z y kecil atau juga do z per do y. Selanjutnya, ada rumus turunan parsial. Menghitung turunan parsial pada dasarnya sama dengan menghitung turunan biasa. Untuk menemukan do f per do x, kita perlukan semua variabel selain x sebagai konstanta dan terapkan aturan turunan yang sudah kita kenal. Hal yang sama berlaku kepada do f per do y, di mana semua variabel selain y diperlukan sebagai konstanta. Nah, contohnya di sini ada fungsi yaitu 3x kuadrat y kuadrat. Nah, kita mau cari do f per do x-nya. Nah, yang mau diturunkan yaitu kan 3x kuadrat. Y kuadrat ini diabaikan saja. Nah, setelah diturunkan 3x kuadrat ini menjadi 6x. Jadi hasilnya yaitu 6x kuadrat, 6xy kuadrat. Selanjutnya yaitu mencari turunan parsial terhadap y. Di sini kita turunkan fungsi x, y yaitu xy kuadrat dikurangi 2x kuadrat ditambah 3y kuadrat.
yang mana xy kuadrat menjadi 2xy, kemudian negatif 2x kuadrat ini 0, ditambah 3y kuadrat ini menjadi 6y. Jadi, untuk turunan parsial terhadap y sama dengan 2xy ditambah 6y. Di sini caranya sama. Untuk mencari turunan parsial terhadap x, di sini kita turunkan fungsi x, y, yang mana sama dengan sin x kuadrat, x kuadrat y. Di sini kita cari turunan dari sin x kuadrat y, yaitu cos x kuadrat y. Kemudian kita turunkan yang ada di dalam kurung ini, yaitu x kuadrat y sama dengan 2xy. Jadi untuk turunan parsial terhadap x sama dengan 2xy kali cos x kuadrat y. Kemudian untuk mencari turunan parsial terhadap y, kita turunkan lagi fungsi x, y sama dengan sin x kuadrat kali y. Di sini turunan fungsi dari sin x kuadrat y yaitu cos x kuadrat y. Kemudian kita turunkan yang di dalam kurung ini terhadap y. X kuadrat y, karena diturunkan terhadap y, jadi x kuadrat dikali cos x kuadrat y. Yang selanjutnya ada contoh soal nomor 3. Misalkan ada z fungsi x, y, dan fungsinya yaitu ada e pangkat x kuadrat ditambah y kuadrat. Maka, berapakah do z per do x dan do z per do y? Nah, untuk menurunkan e pangkat x kuadrat ditambah y kuadrat yaitu dengan turunan ex ini ditaruh depan dan x kuadratnya ini taruh belakang dikali x kuadrat tadi. Ya, contohnya seperti ini. Nah, fungsinya taruh sini aja dan dikali x pangkat x kuadrat ini diturunkan menjadi 2x. Jadi hasilnya yaitu 2x e pangkat x kuadrat ditambah y kuadrat. Sama dengan halnya do z per do y. Nah, jadi hasilnya 2y e x pangkat e pangkat x kuadrat tambah y kuadrat. Contoh yang keempat, yaitu ada z f fungsi xy dan fungsinya yaitu ln dikali x kuadrat ditambah y kuadrat. Maka berapa do z per do x dan do z per do y? Nah, untuk menurunkan ln x itu caranya dengan ln x dikali x-nya, turunan x-nya itu apa? Nah, contohnya seperti ini. Nah, turunan dari ln x itu kan seper x. Jadi, seper ln dikali x kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, untuk yang ini kan kita mencari do x-nya dulu. Jadi, x kuadrat ini diturunkan menjadi 2x. Jadi, hasilnya yaitu 2x seper ln dikali x kuadrat ditambah y kuadrat. Sama halnya dengan do z per do y. Nah, jadi hasilnya 2y per ln dikali x kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, di sini ada 3 latihan soal. Bisa kalian kerjakan ya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.